وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dari Kitab Al-Kabair dan kita sampai pada Al-Kabiratur Rabi'ah wal Ishrun, dosa besar dalam kitab yang dituliskan oleh Imam Adz-Dzahabi, sampai ke dosa besar yang ke-24, Al-Kadzabu fi ghalibi aqwalihi, yaitu bohong dalam kebanyakan ucapannya. Intinya adalah bohong gitu. Bohong terus di sini dikatakan sampai fi ghalibi aqwalihi, dalam kebanyakan ucapannya. Bohong adalah sifat utama kemunafikan. Sifat utama kemunafikan. Karena itu sampai disabdakan oleh Rasulullah SAW, tanda orang munafik itu 3, dan sesungguhnya 3-tiganya itu dasarnya adalah bohong. Ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu 3, idza haddatsa kadzaba, atau idza hadatsa kadzaba. Itu idza haddatsa kadzaba, apabila ia bercerita atau ia berbicara gitu, ia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji ia menyelisihi, dan sesungguhnya menyelisihi janji itu juga bohong. Wa idza tumina khana, dan apabila diamanai dia tidak amanah itu, dan itu juga dasarnya adalah bohong. Nah, karena itu maka bohong itu adalah sifat utama kemunafikan. Dan nanti juga ada hadis arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, 4 hal, jika 4 hal itu adalah jadi sifat orang, maka dia munafik murni. Wa in kanat fihi khoslatun minan nifaqi kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yata'aha, dan apabila salah satu dari 4 ini ada padanya, berarti ada sifat kemunafikan pada dirinya sampai ia meninggalkannya. Nah, dan salah satu dari 4 sifat itu wa idza khasama fajara, dan apabila ia berselisih atau ia bertengkar atau ia di hadapan hakim dia berselisih dengan
antara yang dituduh dengan yang menuduh, atau antara dua orang yang punya masalah, khosoma ya fajaro, maka ia fajir. Fajir itu adalah dosa di dalam bab memenangkan permasalahan. Dosa di dalam bab memenangkan permasalahan itu juga bohong. Jadi misalnya memperselisihkan masalah perusahaan atau masalah tanah atau masalah saham atau masalah apapun itu ya. Nah kemudian orang ini ingin menang tapi dengan cara dosa, fajir gitu. Maka sesungguhnya nanti yang akan diupayakan itu adalah kebohongan supaya hakim memenangkan dirinya. Seandainya jujur, dia tidak mendapatkan hak orang. Nah, itu berarti untuk mendapatkan hak orang supaya dimenangkan oleh hakim itu juga tetap dasarnya adalah bohong. Karena itu maka kemunafikan itu dasarnya adalah kebohongan. Dan munafik itu sendiri adalah bohong. Bagaimana? Hatinya tidak beriman, tidak senang dengan iman, tidak senang dengan Islam, tapi menampakkan sebagai orang yang beriman. Nah itu adalah dosa. Bahkan di antara hadis Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW ditanya, apakah orang yang berzina itu mencuri? Ya. Apakah orang yang berzina itu apakah orang yang beriman itu mencuri? Itu maksudnya apa mungkin ada orang yang beriman lalu mencuri? Rasulullah SAW menjawab, iya. Apa mungkin orang yang beriman itu berzina? Iya. Apa mungkin orang yang beriman, ditanya setelah itu, apa mungkin orang yang beriman itu bohong? Enggak. Nah, saya sampai seperti itu. Ya, itu menunjukkan bahwa bohong itu adalah dosa besar. Kita baca ayatnya yang diangkat di sini, surat Ghafir ayat 28. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguh Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang melampaui batas, yang pembohong. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang melampaui batas, orang yang pembohong itu tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu apabila yahdi itu diartikan untuk yang akan datang. Nah, kemudian apabila yahdi itu sebagaimana sifat fi'il mudhari' bahwa yang sudah berjalan tapi terus berlanjut sampai sekarang ini berjalan dan yang akan datang, maka itu akan lebih umum. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah SWT tidak memberi hidayah. Nah, gitu. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan hidayah Allah SWT orang yang melampaui batas, orang yang pembohong. Nah itu. Nah tapi yang lebih tinggi selain pemberitaan, yang lebih tinggi itu adalah yang berkaitan dengan yang akan datang. Kenapa? Karena ini sebagai peringatan buat orang yang beriman. Jangan jadi orang yang melampaui batas, jangan jadi orang yang pembohong. Kenapa? Karena kalau kamu melampaui batas, kalau kamu jadi pembohong, maka kedepannya kamu tidak akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Nah, itu yang lebih tinggi faedahnya. Kenapa? Karena Quran itu adalah tazkirah atau peringatan, dan peringatan itu utamanya atau yang paling pokok adalah untuk kemaslahatan ke depan. Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami yang menurunkan zikra, peringatan. Kenapa? Supaya kedepannya orang jadi baik. Supaya kedepannya orang jadi baik. Fadzakir inna fa'adiz dzikra, beri peringatan, sungguh peringatan itu bermanfaat. Nah, perintah memberi peringatan karena peringatan itu bermanfaat, manfaatnya adalah ke depan. Nah, karena itu faedah yang paling utama adalah innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguh Allah SWT tidak akan memberi hidayah kepada orang yang melampaui batas, orang yang pembohong. Apa maksudnya? Ancaman kepada orang yang melampaui batas,
kepada orang yang pembohong ke depan tidak akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Dan juga mengandung makna pemberitaan atas yang lalu dan yang sedang berjalan, bahwa sesungguhnya itu orang yang telah lalu melakukan hal-hal yang melampaui batas dan bohong itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-10, qutilal kharrasun, semoga dibunuh itu, semoga mati, semoga hancur, semoga celaka. Itu makna dari kutila gitu. Kutila itu arti teks yang paling masyhur adalah dibunuh. Dibunuh gitu. Semoga dibunuh, semoga itu mati, semoga hancur, semoga celaka. Itu terkandung di dalam maknanya itu. Al-kharrasun ay al-kadzabun, orang-orang yang pembohong. Semoga orang yang pembohong itu celaka, hancur itu. Nah, kenapa begitu? Karena kejelekan yang paling tinggi itu adalah kebohongan. Meskipun kebohongan sendiri tingkat-tingkat, artinya begini, kesyirikan yang paling tinggi dengan kebohongan yang paling tinggi itu lebih hina kebohongan yang paling tinggi. Kekufuran yang paling tinggi dengan kebohongan yang paling tinggi itu lebih hina kebohongan yang paling tinggi. Jadi kalau sama-sama paling tinggi, maka yang paling hina adalah kebohongan. Orang kafir itu terang-terangan, tapi kalau orang itu munafik, itu kafir dan menipu dengan kebohongannya. Nah, orang musyrik terang-terangan dan ia tidak tahu jalan. Orang musyrik itu tidak tahu jalan, bukan Tuhan dipertuhankan, bukan sesembah, bukan Allah, bukan Tuhan disembah, tidak tahu jalan. Itu. Lah orang munafik itu kafir, hukumnya sama dengan musyrik, tapi itu menipu kepada yang lainnya bahwa dia menampakkan diri sebagai orang yang beriman. Dan Allah SWT berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Yang menunjukkan bahwa itu lebih hina daripada yang lain. Meskipun semuanya juga tingkat-tingkat. Semuanya tingkat-tingkat. Ada syirkun ashghar, ada syirkun akbar. Ada kufrun ashghar, ada kufrun akbar. Ada munafik ashghar, munafik akbar, meskipun lafaz yang lebih disebut oleh ulama kalau munafik itu adalah munafik i'tiqadi dan munafik amali, dan itu sesungguhnya juga akbar dan ashghar tadi itu. Hanya saja istilah yang paling masyhur kemunafikan i'tiqadi, munafik keimanan atau keyakinan, itulah munafik akbar. Ya, munafik ashghar itu adalah munafik amali, kemunafikan dalam masalah perbuatan. Tadi itu contohnya seperti berbohong, seperti menyelisihi janji, seperti berkhianat dalam amanah, seperti kalau ada perselisihan yang penting menang, salah atau benar tidak urusan gitu. Nah, itu semua itu adalah kebohongan amali. Nah, qutilal kharrasun, semoga celaka orang-orang yang pembohong. Dan itu ayat Allah SWT yang isinya adalah doa, dan siapa yang berdoa seperti ini, artinya kalau dia baca ayat-ayat Allah SWT atau baca ayat ini kemudian dia tahu maknanya, maka di samping dia melakukan ibadah membaca kalam Allah, dia juga berdoa. Nah itu, jadi doa mencelakakan orang yang pembohong itu per huruf mendapatkan pahala, satu amal kebaikan dilipatkan 10. Nah, karena itu mencela itu tidak semuanya jelek. Bahkan ada ibadah berupa mencela.
Ada ibadah berupa mencela. Ibadah mencela itu maksudnya mencela tapi ibadah. Bagaimana itu? Yaitu membaca ayat-ayat Allah yang isinya adalah mencela orang yang dicela di dalam Al-Quran. Misal, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu adalah ayat celaan. Tabbat, celakalah yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab, wa tab, dan ia benar-benar celaka. Nah, mencela. Dan siapa yang membaca ayat ini, itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, membaca ayat Allah setiap huruf diberi pahala 1 amal kebaikan dan dilipatkan 10. Nah, mencela tapi itu ibadah. Orang yang mencela Abu Lahab dengan cara membaca ayat ini mendapatkan pahala setiap huruf 1 amal kebaikan dan dilipatkan 10. Nah, di sini juga gitu. Qutilal kharrasun, ini adalah ayat celaan. Itu semoga celaka, semoga hancur, semoga terbunuh atau dibunuh orang-orang yang pendusta itu. Nah, dan dengan membaca ayat ini, apabila baca ayat dia tidak faham, maka tidak ada kaitan dengan isinya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Salah satu makna yang dijelaskan ulama bahwa doa hatinya lalai, salah satu maknanya lisannya doa, hatinya tidak faham, nggak dikabulkan oleh Allah. Dan itu faedah yang sangat besar gitu. Kenapa? Karena kalau sampai orang itu membuka buku doa terus doa tidak faham, Allah tidak mengabulkan apa yang ia mohonkan di dalam doa itu. Kenapa? Karena sesungguhnya hatinya tidak berdoa. Nah, baca Quran dari sisi Al-Quran itu dibaca, itu ibadah. Itu ibadah, dan faham maupun tidak faham dapat pahala. Kenapa? Karena Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai ibadah di dalam membacanya. Gitu. Nah, tapi orang yang baca Quran hidayah tidak masuk kalau tidak faham. Karena itu dia baca Quran, hafal sekalipun, khataman setiap hari sekalipun, gitu ya. Nah, tidak faham maka tidak akan mensyirikan kesyirikan yang dia baca, tidak akan mentauhidkan ketauhidan yang ia baca, tidak akan mengharamkan yang haram yang ia baca, tidak akan, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak paham. Dan tatkala yang dibaca itu doa, sesungguhnya hatinya juga tidak berdoa. Kenapa? Karena tidak paham. Nah, karena itu hidayah tidak masuk. Nah, hidayah itu adalah ada pada maknanya. Hidayah itu adalah ilmu. Apabila masuk tidak ada keraguan, itu jadinya adalah hidayah. Nah, itu kaitannya gitu. Qutilal kharrasun. Lalu ayat berikutnya yang diangkat di dalam bab bohong gitu. Surat Ali Imran ayat 61, Allah berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Gitu. Lalu kita mubahalah itu. Jadi ini setelah di awal-awal dakwah Rasulullah SAW itu, karena difahami oleh semua golongan orang musyrik bahwa seruan Muhammad SAW itu menyalahkan semua golongan. Rasulullah dakwahnya tidak pakai menyalahkan, dakwahnya adalah mendakwakan tauhid, la ilaha illallah. Itu intinya. Qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai umat, ikrarkan, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Nah, saya ini utusan Allah, diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah pada kalian. Ucapkanlah, kalian akan beruntung. Semua golongan
menilai bahwa oh itu menyalahkan kita semua. Kenapa? Karena semua menyembah kepada selain Allah. Terus seruannya la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar, semua sesembahan itu batil illallah kecuali menyembah. Akhirnya semua golongan menilai bahwa Muhammad menyalahkan semuanya. Akhirnya semuanya menentang, dan mereka di awal gitu, kalau gitu kita mubahalah gitu, semua itu istri dan anak di bawah di tengah lapangan, lalu mohon kepada Allah siapa yang salah biar dihancurkan oleh Allah. Rasulullah tidak mau. Kenapa? Ini di awal dakwah, kalau beneran terus mereka dihancurkan gimana itu? Dan itu bukan jiwa Rasulullah SAW, bukan jiwa Rasulullah. Rasulullah SAW faham bahwa mereka kalau sampai mati kafir itu akan dibakar di neraka selama-lamanya, dan mereka itu adalah warga. Itu difirmankan oleh Allah. Rasulullah SAW menghadapi orang yang musyrik, apalagi kalau dia itu berakhlak, musyrik tapi berakhlak, itu tidak kuat. Itu kenapa? Kalau mati sampai mati tidak mau beriman, itu di neraka selama-lamanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang rasul dari kalangan kalian, manusia seperti kalian, bahkan orang Arab, bahkan Quraisy, dan dia di tengah-tengah mereka. Dan orang Quraisy, bahkan orang Arab itu adalah keturunan Ismail alaihissalatu wassalam, yang sejak Ismail alaihissalam sampai Rasulullah SAW Allah tidak mengutus Rasul di situ. Kenapa? Awalnya ketauhidan itu terjaga, dan Mekah atau Ka'bah itu dihadiri setiap tahun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam oleh manusia di seluruh penjuru bumi yang beriman. Ketauhidannya terjaga, semuanya beribadah kepada Allah. Nah, lalu pada suatu saat akhirnya Mekah itu dikuasai oleh raja. Nah, kemudian raja ini mulai memunculkan kesyirikan di Arab, akhirnya jadi orang musyrik. Tapi karena Allah SWT menjadikan Mekah dan sekitarnya itu aman gitu, akhirnya tidak terjadi seperti di luar itu, kayak perang, kayak hancur-hancuran kayak itu, enggak itu. Nah, dan akhirnya gitu, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha hakim gitu. Nah, rasul-rasul berikutnya itu semuanya adalah dari keturunan Ishak, dari Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan yang dari Ismail tidak ada nabi dan rasul, tapi wilayahnya seperti tadi itu tetap terjaga gitu. Nah, akhirnya terakhir rasul yang ditunggu-tunggu ternyata dari keturunan Ismail, yaitu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menilai orang Quraisy, orang Arab itu menyembah berhala. Nah, tidak kuat jiwanya, karena apa? Diberitahu oleh Allah kalau sampai mati gitu nanti di neraka selama-lamanya, dan Rasulullah diperlihatkan oleh Allah neraka itu seperti apa. Akhirnya seluruh kemampuannya, pikirannya, tenaganya, hartanya itu dikerahkan untuk menyelamatkan umat, untuk menyelamatkan umat manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang utusan dari jiwa kalian, dari kalangan kalian, azizun alaihi ma anitum, tidak kuat jiwanya kalau kalian celaka. Dan kecelakaan yang paling celaka itu adalah mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Tidak kuat jiwanya kalau melihat ada orang, apalagi orang itu berakhlak terus mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Nah, azizun alaihi ma anitum harisun alaikum, akhirnya penuh perhatian pada kalian agar kalian beriman.
dilempari batu di Taif sampai berdarah-darah, ya, tapi masih tetap berdoa kepada Allah, gitu, ya Allah berikan hidayah pada mereka, mereka itu tidak ngerti, itu padahal mereka sikapnya pada Rasulullah seperti itu. Nah ini Rasulullah SAW, gitu. Nah karena itu tatkala di awal dakwah ditantang mubahalah, Rasulullah tidak mau. Setelah dakwah itu sudah sangat itu banyak diajarkan, ayat turun dibacakan, yang kafir-kafir karena asobiyahnya, karena fanatiknya terhadap kabilah, terhadap kepercayaannya pada golongannya, tapi pada dasarnya setiap masalah jiwanya membenarkan dakwah Rasulullah. Dan itu dibuktikan nanti setelah Fathu Mekah, gitu, bahwa setelah itu betul-betul hilang kefanatikan, berbondong-bondong masuk Islam setelah Fathu Mekah, tidak ada paksaan, tapi berbondong-bondong masuk Islam, ya. Nah tapi sebelum itu, sebelum hijrah, tatkala mereka itu sudah betul-betul hampir umumnya orang setiap masalah mesti Muhammad yang benar, tapi selalu dicela, selalu dituduh, selalu dihina dan seterusnya. Nah kemudian turun ayat tantangan mubahalah kepada mereka yang tidak siap. Dakwah sudah, ini ayat sudah banyak tahu. Sekarang itu kalau kalian betul-betul itu masih percaya bahwa kepercayaan kalian itu benar, ayo kita mubahalah. Kita keluar bersama istri dan anak semuanya, lalu berdoa kepada Allah, siapa yang salah biar dihancurkan oleh Allah. Tidak berani. Dan ini ayat mubahalah yang dari Rasulullah SAW. Nah itu. Nah, summa nabtahil, lalu kita mubahalah. Itu. Fanaj'al, lalu kita berdoa, kita jadikan laknatullahi 'alal kadzibin. Laknat Allah biar Allah timpakan kepada yang bohong, yang dusta, yang tahu kebenaran tapi dituduh kebenaran itu sebagai kebatilan. Nah, adapun kalimatnya umum, kadzibin, orang yang bohong, orang yang bohong. Nah, dan termasuk kekafiran itu adalah kebohongan. Kenapa kekafiran itu kebohongan? Karena kafir itu tahu ini agama yang benar, terus tidak diikuti dan mengikuti agama yang batil, gitu. Dan itu mengandung makna kebohongan. Dari sisi apa kebohongannya? Benar disalahkan sehingga tidak diikuti, batil dibenarkan lalu diikuti. Nah itu kaitannya dengan bahwa kafir itu mengandung makna kebohongan. Nah, summa nabtahil fanaj'al laknatallahi 'alal kadzibin. Dan di antara faedahnya bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ancaman akan ditimpakan oleh orang-orang yang bohong. Nah, kemudian berikutnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diangkat, ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, muttafaqun alaih. Hadis ini dipenggal oleh al-mu'allif, oleh Imam Az-Zahabi dalam menulis, dan sempurnanya adalah Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus betul-betul jadi orang yang jujur di dalam segala hal. Itu jujur. Anda tahu, Anda katakan tahu. Anda tidak tahu, Anda katakan tidak tahu. Anda tahu, faham bahwa itu benar, Anda katakan itu benar. Anda faham, Anda tahu, faham bahwa itu batil, Anda katakan batil. Artinya harus betul-betul jujur, gitu. Alaikum bisidqi. Nah, bahkan di dalam bab yang
zahirnya ndak enak, kalian pun harus jujur. Kenapa? Allah memberitahukan melalui lisan Rasulnya, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Sungguh kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Dan albir itu adalah makna albir itu adalah jima'ul khair, kumpulan dari segala kebaikan, itu adalah albir. Segala yang baik itu masuk di dalam kata albir. Karena itu ya diperintah baik kepada kedua orang tua, itu kalimat yang dipakai oleh Allah dan oleh Rasulnya adalah birrul walidain. Meskipun juga ada kalimat lain yang digunakan, tapi yang umum birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua bagaimana? Baik kepada orang tua di dalam segala hal, di dalam segala urusan gitu. Nah, dan takwa itu kalau secara syar'i semua kebaikan juga masuk di dalam kata takwa. Tapi kalau bir dan takwa itu digandeng, bir itu adalah yang baik agar dipegang teguh, dilaksanakan. Takwa itu adalah menghindar dari yang jelek, dan itu asli daripada makna. Karena itu Allah SWT berfirman, ta'awanu, bukan ta'awanu ini, jadi ta'awanu alal birri wa taqwa. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan takwa. Ulama memberikan penjelasan, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Kebaikan dan takwa kalau disebut jadi satu, kebaikan ini adalah albir, itu adalah kebaikan-kebaikan yang harus dipegang teguh dan yang harus dilaksanakan. Takwa itu adalah kejelekan-kejelekan yang harus dihindari, seperti amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu albir wa taqwa. Nah, dan arti lafaz takwa itu adalah wikoya. Wikoya itu adalah benteng. Apa maksudnya? Ittaqullah, bentengilah dirimu dari Allah. Loh, kan kita diperintah untuk mendekat kepada Allah. Kok di sini kok bentengilah dirimu dari Allah? Karena arti aslinya bentengilah dirimu dari Allah, ini bentengilah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah. Itu arti aslinya. Lah, membentengi diri dari segala yang menyebabkan Allah murka itu dengan dua hal. Karena itu takwa itu dengan dua hal. Apa dua hal itu? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Akhirnya takwa langsung disebut takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Akhirnya seperti itu. Nah, intinya bahwa diperintah untuk selalu jujur meskipun zahirnya menyakitkan, memberatkan dirinya. Kenapa? Karena jujur itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Segala kebaikan itu akhirnya terbuka dengan kejujuran. Sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh, kalau orang itu zahirnya akan mendapatkan sesuatu yang haram kalau dia bohong, tapi kalau dia jujur dia harus menyerahkan atau merelakan yang zahirnya enak ini, lepas, jujurlah. Kenapa? Karena dengan jujur kamu akan diarahkan kepada semua yang baik dunia akhirat. Ini lepas darimu, ya, dan akhirnya kamu gampang beristighfar kepada Allah. Akhirnya kamu akan penuh harap kepada Allah, doa kepada Allah. Kamu akan mendapatkan berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya albir itu akan mengarahkanmu, memberi petunjuk kepadamu ke surga. Itu. Wa iyyakum wal kadziba. Nah, dan jauhilah kebohongan. Lalu ini kelanjutannya, gitu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu
Karena bohong itu akan mengarahkan kepada kejelekan-kejelekan yang banyak. Gitu. Dengan bohong kedepannya nanti akan terbuka berbagai macam kejelekan dan seolah-olah itu jadi tuntutan. Begitu berkata bohong, kelanjutannya nanti itu kejelekan. Nah jadi gitu. Karena itu jauhi kebohongan, karena kebohongan itu akan mengarahkan kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran, kedurhakaan atau kejelekan itu akan mengarahkan ke neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib, dan ada orang yang terus dusta. Setiap kepingin dusta, setiap itu bohong itu menguntungkan, bohong. Setiap bohong itu menyenangkan, ia berbohong. Nah itu meskipun bermain itu bermain, kalau nggak bohong nggak enak, akhirnya bohong. Kenapa? Supaya senang. Urusan yang berkaitan dengan keuntungan dunia bohong, urusan hukum bohong, segala macam itu. Kalau bohong itu sudah tidak jadi beban, maka itu sudah nyata bahwa itulah sifat orang munafik. Sesungguhnya tanda orang munafik itu apabila berbicara bohong, maksudnya seluruh bicara, bukan seluruh bicara, tapi segala yang apabila bohong itu menyenangkan, bohong itu menguntungkan, nah maka tidak ada beban bagi dirinya untuk bohong. Itu jiwa orang munafik. Nah itu, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan mengarahkan ke neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib, dan ada orang yang selalu bohong, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai orang yang kadzab. Muttafaqun alaih. Dan di sini diingatkan bahwa kalau sampai orang itu dusta, maka kedepannya akan terbuka dan akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang jelek. Karena itu jangan sampai dusta, karena itu adalah awal dari banyak kejelekan. Nah, berikutnya ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, dan oleh imam yang lainnya gitu. Tanda orang munafik itu 3. Tadi sudah kita katakan, idza haddatsa kadzaba, apabila bercerita ia bohong. Apabila bercerita atau apabila berbicara ia bohong gitu. Dan maksudnya adalah tidak ada beban baginya untuk bohong. Apabila bohong menyenangkan, dia berbohong. Apabila bohong mendapatkan keuntungan, dia bohong gitu. Nah itu orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia menyelisihi. Ya, maksudnya apabila menyelisih janji itu menyenangkan dan menguntungkan, maka tidak ada beban baginya untuk menyelisihi janji. Dan ada firman Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa mereka ini apabila itu menepati janji itu menguntungkan, maka semua ditekan untuk menepati janji. Kenapa itu menguntungkannya? Nah, karena itu difahami bahwa orang munafik itu tidak berarti setiap janji diselisihi, tapi yang diselisihi adalah yang menyenangkan dan menguntungkan. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diamanahi, dia tidak amanah, dia mengkhianati amanah. Itu, dan dasarnya semuanya 3 ini adalah bohong tadi itu. Lalu hadis berikutnya masih menceritakan bahwa bohong itu adalah sifat orang munafik, dan orang munafik itu orang yang hina dan yang paling tinggi. Itu dari orang munafik itu lebih hina daripada orang yang paling kafir, lebih hina daripada orang yang paling musyrik. Gitu. Jadi kemunafikan yang paling tinggi itu lebih hina dibandingkan dengan kekufuran dan kesyirikan.
Nah, Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yata'aha. 4 hal jika dimiliki oleh seseorang dia adalah orang munafik murni, dan apabila ada salah satu itu sifat atau salah satu dari 4 ini berarti dia memiliki sifat kemunafikan sampai ia betul-betul meninggalkan 4 sifat ini. Idza tumina khana, apabila diamanai ia khianat. Ini adalah sifat kemunafikan. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila ia bercerita ia bohong. 2 ini sama dengan yang di atas. Wa idza ahada ghadara, dan apabila ia berjanji ia menyelisihi, sama dengan yang 3 di atas. Dan 1 yang tidak ada di atas, karena di atas 3, di sini 4 ya. Wa idza khasama fajara, dan apabila ia bertengkar ia curang. Ia maunya apabila berselisih, berdebat gitu, memperselisihkan masalah di hakim maupun di diskusi maupun di dalam segala bentuk perselisihan gitu. Nah, ia fajir gitu. Apa fajir itu? Maunya menang meskipun dia salah. Maunya bukan kebenaran. Mau berbantah-bantahan masalah agama, masalah apa, sifat orang munafik itu maunya menang, tidak peduli salah atau benar. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tahallama bihulmin lam yarahu, siapa yang bercerita bahwa dia bermimpi padahal tidak, itu arti bebasnya gitu ya. Siapa yang mengatakan saya bermimpi melihat begini padahal enggak, kullifa ayyakuda baina sya'irataini, dia akan dituntut untuk mengikat 2 butir gandum. Gandum itu mirip dengan beras tapi dia bulat. 2 butir disuruh ngikat, bukan diikat ditusuk gitu, bukan. Kalau gitu lebih mudah, dan itu pun kalau kering nanti pecah gitu. Tapi kalau 2 disuruh ngikat gimana gitu ya. Dan ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan, maksudnya dia akan diperintah untuk sesuatu yang mustahil untuk melakukan. Kalau tidak bisa lalu dia diazab. Sebagaimana kelanjutan hadis ini yang tidak diangkat karena bukan babnya gitu. Jadi kelanjutannya, man tahallama bi khulmin lam yarahu kullifa ayyakuda baina sya'irataini yaumal qiyamati wa la yaf'al gitu. Dan ada hadis yang lafaz depannya sama, terus kelanjutannya wallahu alam bisa jadi ini juga oleh Imam Bukhari sengaja diriwayatkan separuh, dan itu boleh gitu ya. Karena yang separuhnya atau yang selebihnya itu bukan bab yang sedang diangkat gitu. Nah, wa man sawwara suratan kullifa ayyanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafih, dan siapa yang membuat gambar bernyawa nanti di akhirat diperintah untuk meniupkan ruh, dan ia tidak akan bisa memberinya ruh. Nah, itu. Dan di hadis yang lain gitu, akan diberi ruh oleh Allah sehingga hidup lalu akan mengadabnya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kullifa ayyanfukha fiha ruh? Dia dituntut untuk melakukan hal yang tidak akan bisa ia lakukan gitu. Lalu akhirnya dia diazab. Nah, di sini siapa yang bercerita bahwa dia bermimpi begini-begini padahal enggak, maka dia akan diperintah sesuatu yang mustahil, dan apabila dia sudah menyatakan tidak mampu maka dia diazab, maka dia akan diazab. Dan ini itu terus sebagai ancaman atas kebohongan, supaya orang yang beriman itu tidak bohong meskipun kebohongannya hanya
mimpi yang mungkin orang tidak didengar. Wah, tadi malam itu saya mimpi gitu. Alah, mimpi aja kok. Bisa jadi orang yang dicerai gitu ya. Artinya tidak ada yang rugi sama sekali. Saya bermimpi kayak gini. Terus temannya, alah mimpi aja kok. Kan tidak ada yang dirugikan. Tapi itu adalah bohong dan dia akan dituntut oleh Allah untuk mengikat dua biji yang tidak bisa diikat, dan setelah itu akan dihukum karena dia tidak mampu. Nah, lalu wa akhraja hadits Samurah, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Samurah ibni Jundub bitulihi, diriwayatkan secara sempurna panjang, fi mana min Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan di antara mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan gitu. Ammar rajulul ladzi ra'aitahu yusharshiru sidquhu ila qafa gitu. Jadi mimpi ada orang yang dirobek mulutnya sampai tengkuknya. Mulutnya dirobek, berarti dia robek ke atas ke bawah terus sampai tengkuknya gitu. Wa min kharuhu ila qafa, dan di sini harokatnya kifa gitu, tapi artinya sama tengkuk gitu. Hanya saja yang sering saya dengar itu adalah dengan memfathah qaf gitu. Dan orang yang dipenggal atau diputus tenggorokannya sampai ke tengkuknya. Wa ainuhu ila qafa, dan dari matanya dibelah sampai ke tengkuknya. Nah, itu di awal diperlihatkan begini. Nah, lalu setelah selesai semuanya, lalu Jibril menceritakan, Ammar rajulul ladzi ra'aitahu yusharshiru sidquhu ila qafa. Adapun orang yang kamu lihat itu, dia dibelah mulutnya sampai ke tengkuknya, dan tenggorokannya atau lehernya dipenggal atau dibelah sampai ke tengkuknya, dan matanya juga dirobek dan dipenggal sampai tengkuknya. Fa innahu, maka sesungguhnya itu adalah ar-rajulu yaghdu min baitihi, itu adalah orang yang pagi keluar dari rumahnya, fayakdzibul kadzbata tablughul afaq, lalu ia berbicara bohong dan kebohongannya tersebar. Nah, bohong dan kebohongannya tersebar. Yang diambil pelajaran di sini bahwa orang itu berbohong kaitannya dengan mimpi gitu, menceritakan bahwa dia mimpi begini, terus itu kebohongannya tersebar. Seperti dulu ada selebaran gitu, bahwa fulan ini dan fulan ini adalah wali, fulan ini adalah kiai, ulama, wali, terus dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bahkan didatangi oleh Rasulullah SAW, kemudian dia begini. Nah, kalau seandainya dia berbicara kayak gitu itu bohong, kebohongannya tersebar, maka ini ada hadis gitu, bahwa nanti di hari kiamat itu mulutnya akan dirobek sampai terbelah sampai tengkuknya, lehernya akan dipotong atau dipenggal sampai tengkuknya, matanya akan itu dibelah sampai tengkuknya gitu. Wala'iyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita dari kebohongan gitu. Dan diriwayatkan juga itu oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kadhiba, rawa bi isnadaini dha'ifaini 'an Nabi sallam gitu. Nah, tetapi diriwayatkan dengan sanad yang dhaif gitu. Nah, berarti tidak di dalam Sahih Bukhari kalau sanadnya itu adalah dhaif gitu.
Nah, dan yang dimaksud dengan yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyana wal kadhib, bahwa orang yang beriman itu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala aktivitasnya selain khianat dan kebohongan. Maksudnya apa? Kalau orang itu beriman, maka dia akan dijauhkan dari dua sifat ini. Dia orang yang beriman senang harta, mungkin orang yang beriman senang begini, tapi kalau orang yang beriman itu tidak akan senang khianat, tidak akan senang bohong. Gitu. Hadis berikutnya juga dijelaskan di sini, riwayatnya dhaif. Inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhibi. Sesungguhnya kebohongan, tapi ma'arid itu tauriyah, atau yang lebih rendah lagi dari tauriyah itu adalah taqiyah. Nah, dan itu yang lebih terang-terangan adalah kadzib. Itu jadi misalnya begini, lo katanya datang, lah kok nggak datang? Lo saya datang kok ke tempat lain hatinya, gitu. Jadi misalnya ada undangan ke satu tempat itu, terus nanti datang ke undangan ya. Oh iya, saya begitu waktunya datang kok nggak ada. Habis itu ketemu, loh katanya kamu datang, sampai saya tungguin, lah kok nggak datang? Loh saya datang kok, terus tapi maksudnya saya datang kok dalam hati, saya datang kok ke Masjid Akbar, gitu ya. Saya datang. Nah, itu adalah tauriyah. Nah itu. Dan yang lebih rendah lagi dari tauriyah adalah taqiyah. Bagaimana? Yang penting untuk menyelamatkan dirinya, terus dia bohong. Meskipun nanti jadinya itu bisa jadi seolah-olah itu benar, khilah, gitu. Nah, dan yang terang-terangan itu adalah kadzib. Ya bohong, dusta itu yang kalimatnya bohong ya itu gitu. Nah, dan tauriyah kadang-kadang dibolehkan di dalam Islam apabila itu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Nah itu. Nah, adapun taqiyah itu sifat utamanya orang Syiah di dalam beragama itu adalah taqiyah. Nah itu ya. Dan itu semuanya aslinya adalah kebohongan, gitu. Nah, kemudian berikutnya hadis sahih terus sampai akhir masih 4. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dan di dalam riwayat yang lain, kafa bil mar'i kadziban. Cukup orang itu diberi dusta, diberi dosa. Dan di dalam riwayat yang lain, cukup orang itu dikatakan sebagai bohong, ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, jika ia langsung saja cerita atas apa yang ia dengar. Maksudnya apa? Dia mendengarkan orang, betul apa enggak ceritanya, gitu. Nah, enggak pakai tasabut, enggak pakai apa, terus langsung saja cerita. Loh, begini, enggak pakai meriwayatkan bahwa saya diberitahu atau saya diceritai. Si A berkata kepada B, gitu, ada tubruan kereta itu di rel kereta di sana, di persimpangan rel kereta. Enggak pakai tasabut, enggak pakai apapun, terus langsung saja cerita, pagi ini ada, meskipun kata-kata pagi itu dari dia, gitu, pagi ini ada tubruan kereta, misalnya gitu. Terus dia enggak pakai tasabut, lalu cerita, nggak pakai ngecek betul apa enggak, terus langsung cerita, ada tubruan kereta loh pagi ini, itu di mana? Di persimpangan kereta sana. Padahal dia enggak tahu, dia hanya mendengar terus belum tasabut. Itu sudah cukup untuk mendapat dosa, dan itu sudah cukup dikatakan sebagai pembohong. Hadis itu hadis Sahih Muslim. Karena itu enggak boleh gampang-gampang menceritakan dari orang yang telah cerita kalau belum tasabut, atau kalau enggak tasabut katakan bahwa itu, misalnya si X bercerita kepada saya begini, betul apa enggak?
waduh saya juga belum ngecek. Akhirnya begitu. Nah kalau gitu maka tidak apa-apa. Meskipun begitu, itu tidak boleh sering-sering. Wah itu ada apa jadi beritakan. Nah yang baik itu tidak pakai memberitakan kecuali yang membawa manfaat sehingga ucapan itu tidak banyak tersebar. Umumnya orang itu akhirnya itu enggak banyak. Oh kalau di daerah sana itu enggak terlalu banyak omongan, tapi setiap omongan itu manfaat. Nah kalau bisa itu kayak begitu, jadi lingkungan seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu, begitu Islam diajarkan sudah tidak banyak cerita, tapi kalau sampai ada yang cerita itu kebenaran dan manfaat. Nah itu, nah karena itu sampai ulama mengatakan nulis buku fiksi atau cerita fiksi itu masuk di dalam bab kebohongan. Ya. Nah kan banyak cerita-cerita apalagi untuk anak-anak, tapi itu tidak ada wujudnya, itu adalah kebohongan. Gitu. Nah itu. Nah, kafa bil mar'i itsman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu ditetapkan sebagai orang yang mendapatkan dosa itu apabila ia bercerita setiap apa yang ia dengar. Berikutnya al-mutasyabbi'u bima lam yuqta kalabisi thawbai zurin. Gitu. Orang yang mengaku atau orang yang bergaya kaya, bergaya mampu padahal ia tidak punya. Itu seperti orang yang memakai baju dua baju kebohongan. Maksudnya dia itu memakai dua baju kebohongan, memiliki dua kebohongan. Ya. Wah dia bohong pertama gini, bohong kedua gini. Orang yang itu mutasyabih itu artinya orang yang mengaku kenyang, bimalam yu'ta dengan apa dia orang yang tidak punya. Nah di hadis yang lain itu miskin sombong. Nah itu ya. Nah itu. Nah di sini al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta, orang yang mengaku kaya padahal dia itu miskin. Kala bisi thaubaizur gitu. Kemudian hadis berikutnya, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi prasangka-prasangka. Ketahuilah sesungguhnya prasangka itu adalah bisikan dusta. Ya. Wa qala sallallahu thalathatun la yukallimuhumullah. Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dan salah satu dari tiga itu adalah malikun kadzab, gitu, raja yang pendusta. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang kita baca dari Al-Kabirah Ar-Rabi'ah wal Ishrun, dosa besar yang ke-24, yaitu tentang bohong. Dan tadi itu diawali bahwa orang yang bohong itu tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua didoakan, dan doanya itu difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an supaya setiap orang yang baca Quran melewati ayat ini itu mendoakan kepada orang yang bohong agar mereka celaka. Gitu. Karena itu orang yang bohong itu yang pertama gitu, dia tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Yang kedua didoakan celaka, bahkan itu adalah ayat yang banyak dibaca oleh semua manusia yang beragama Islam di muka bumi yang baca Quran gitu. Nah lalu orang yang pembohong itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Lalu berikutnya gitu, ketahuilah bahwa bohong itu akhirnya mengarahkan kepada semua kejelekan, dan kejelekan itu akan menjerumuskan ke dalam neraka. Lalu berikutnya kebohongan itu adalah sifat kemunafikan gitu. Lalu berikutnya gitu, diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa bohong meskipun bohongnya itu cerita mimpi yang orang lain kalau menggunakan akalnya tidak akan dapat pengaruh apapun, itu tetap bohong yang dosa besar.
Maksudnya bagaimana tadi? Yaitu cerita orang tadi malam saya mimpi begini, padahal enggak. Padahal enggak. Nah, itu orang yang berakal sama sekali tidak mendapatkan akibat jeleknya. Kenapa? Karena wah tadi malam saya mimpi kamu akan masuk neraka. Gitu. Alah, mimpi aja kok. Gampangnya begitu. Wah tadi malam saya mimpi kamu kebakaran, alah, mimpi aja kok. Gampangnya begitu. Gitu. Mimpi jelek itu dari setan. Nah kan gitu orang yang berakal itu. Meskipun mimpi saja, kalau ceritanya itu cerita mimpi bohong, maka itu ancaman yang sangat besar gitu. Ya, kenapa? Karena akan dituntut oleh Allah untuk melakukan yang nanti di hari kiamat, yang dia tidak bisa, lalu akhirnya dia diazab oleh Allah SWT gitu. Nah, bahkan disabdakan bahwa termasuk bohong yang besar itu adalah orang yang cerita mimpi bohong gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan bahwa orang yang orang yang cerita mimpi bohong, orang yang cerita mimpi bohong, gitu. Cerita mimpi bohong, gitu. Itu di akhirat nanti mulutnya akan dirobek sampai ke tengkuknya, itu lehernya dipenggal sampai ke tengkuknya, matanya dirobek sampai ke tengkuknya, gitu. Dan tabiat orang yang beriman itu macam-macam, tapi tidak ada yang bertabiat pengkhianat dan pembohong. Kalau orang itu pengkhianat atau pembohong, berarti dia itu bukan orang yang beriman. Paling tidak tabiatnya bukan tabiat orang yang beriman. Itu kemudian yang menjelang akhir tadi itu gitu, bahwa tidak boleh bercerita hanya karena dia telah mendengar dari orang tanpa tasabut atau tanpa menyebutkan bahwa ini saya dengar dari fulan gitu. Nah, kemudian tidak boleh orang itu mengaku atau bergaya-kaya padahal ia bukan kaya. Gitu. Bergaya-kaya padahal ia bukan kaya, bagaimana itu? Nah, terlalu memaksakan beli pakaian yang bagus, terlalu memaksakan diri buat rumah yang bagus, gitu. Nah, padahal kewajiban lain tidak dikerjakan atau padahal itu adalah hutang. Nah, hutang tapi pakaiannya megah, gitu. Atau kewajiban lain tidak dibayar, anaknya sekolah nggak dibayar, terus beli baju yang harganya 2 juta, ngapain itu? Nah, itu adalah orang yang menampakkan dirinya kaya padahal tidak kaya. Kemudian yang terakhir yang paling utama insya Allah adalah tidak boleh banyak prasangka. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak prasangka itu adalah gitu, termasuk pikiran kebohongan. Oh, dia itu gini padahal enggak. Dia berprasangka fulan itu begini, fulan itu begini. Nah, enggak boleh gitu. Itu adalah masuk di dalam prasangka kebohongan atau pikiran kebohongan.